Nih kayaknya udah mulai pas nih. Iya. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi kita untuk ibadah hari Minggu di WTC Kids Online. Halo adik-adik, Kak Andes hari ini ditemanin sama Kak Kameramen. Shalom adik-adik. Nah, itu suaranya Kak Kameramen. Kak Andes. Hah? Lagi ngapain sih? Nah, Kak Andes itu lagi belajar atau berlatih untuk membangun, Kak. Membangun tembok, membangun dinding. Biar kayak cita-cita Kak Andes mau jadi kontraktor, mau yang membangun-bangun gitu, gedung yang tinggi, rumah, segala macam. Gitu, Kak. Wih, hebat banget nih. Iya dong. Gimana kalau kakak tantang Kak Andes? Wih, berantem. Kakak mau ngajak aku berantem? Gak boleh tahu. Loh, bukan nantang berantem Kak. Oh iya, kita anak Tuhan, nggak ada berantem ya, harus damai ya. Apa Kak? Tantangannya apa Kak? Kita bakal main game. Jadi kakak nantang kakak buat main game. Wah, itu sih Kak Andes suka banget. Gamenya apaan tuh Kak? Nah, ini nih. Wow, apaan nih? Wah, ini buat gamenya Kak, buat tantangannya. Iya dong. Wih, gimana nih? Apa nih? Nah, jadi gini peraturannya. Kakak harus memindahkan kapas-kapas yang ada di dalam mangkuk. Oh, ini ya. Ya, Oke, terus? memakai sendok itu, Ini, tapi pakai tangan kiri. Waduh, gini dong. Ya, kanan yang jangan digunakan. Oh, berarti kalau ada adik-adik yang emang udah pakai tangan kiri, ideal berarti harus pakai tangan kanan ya Kak ya? Betul. Oh, karena Kak Andes biasanya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Wah, emang bikin tambah sulit ya kayaknya ya? Oh, pasti dong. Terus ini buat apa nih? Nah, nanti kapas yang sudah dipindahkan ditaruhnya di situ. Oh, pindahin ke sini. Iya. Oh, misal gini ya. Iya. Ambil satu-satu ya? Iya dong. Oke, ambil satu gitu. Ya aku juga bisa kalau gini Kak. Apa susahnya? Tuh. Tapi biar makin menantang, kakak harus sambil ngomong Apa tuh? gali yang dalam satu tarikan nafas. Sebentar. Bilang gali yang dalam satu tarikan nafas. Iya. Gini ya? Gimana sih Kak? Coba contohin. Gali yang dalam sampai suara kakak habis. Wah. Coba. Berarti gini nih. Gali yang dalam. Kok jadi susah ya Kak ya? Gak dapet. Enggak. Karena di tantangan Kak Andes harus bisa, harus berhasil. Seru kan? Seru, menantang. Berarti adik-adik di rumah bisa dong Kak ngelakuin hal ini? Oh bisa dong. Bisa dong. Berarti... Gak harus pakai kapas Kak. Oh. Tapi biar gampang mungkin pakai kapas kali ya Kak ya. Ada kapas, terus ini mangkok, ada sendok, ada ini. Kok ini Kak Andes jadi ingat sesuatu ya? Ini kayak kita lagi gali sumur, kayak skop deh. Ini kayak tanah buat sumur yang mau digali gitu Kak. Oke, seru juga. Oke, mau kita mulai sekarang nggak? Oh boleh. Asik. Kakak yang hitung ya. Boleh. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1. Gali yang dalam. Oke. Gimana Kak? Ini bener-bener menantang Kak. Wah, Kandes jadi pingin tahu adik-adik di rumah bisa seberapa banyak ya. Kandes masa
baru segini kak. Oke dong, oke ya pakai tangan kiri itu segitu ya. Oke ya kak ya. Segitu aja udah banyak kak, keren. Oh, yes. Kapan-kapan kita coba lagi, oke? Kandes pasti bisa lebih baik lagi. Oh iya kak, tadi Kandes sambil inget-inget lagi, kayak menggali. Oh iya Kandes ingat. Ini sama kayak di nanti Bible lesson kita atau di cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita akan menceritakan tentang gali-menggali, Ishak yang menggali biar gak berantem. Dia ngalah untuk terus menggali sumur daripada rebutan. Gak boleh lebih panjang, nanti kakak spoiler lagi. Ya nggak kak? Terus gimana kak kelanjutannya? Kalau mau tahu kelanjutannya harus setia, fokus di ibadah. Tapi sebelum ibadah, seperti biasa kita doa dulu yuk. Oke, kakak juga ya. Oke. Dan adik-adik di sana di rumah, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan sertai kami sehingga kami bisa beribadah pada minggu ini. Tuhan, urapi setiap kami, buka telinga, pikiran, dan hati kami sehingga kami bisa benar-benar memahami, nggak cuma mendengarkan tapi benar-benar memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui doa, pujian, penyembahan, cerita-cerita di Alkitab, semuanya Tuhan dalam ibadah ini. Biar Tuhan berbicara kepada kami melalui setiap detik ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan hati kita sembah dan puji nama Tuhan. Haleluya. You're my courage, I don't have to be afraid. You're my fortress, no matter what comes my way. You're my treasure forever, yes we'll be together always. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are my savior. Oh. Even when the road gets longer, I know you'll be with me. Even when the waves crash harder, your face is all I see. You are my strength, you are my savior. Oh. You are with me every single
my strength. You are my savior. Oh, even when the road gets longer, I know you'll be with me. Even when the waves crash harder, your face is all I see. You are my strength. You are my savior. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan. Semuanya semangat ya. Ayo, tepuk tangan. Ya. Semuanya kerahkan segenap jiwa kita. Katakan sama-sama, dia mati. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. ayo semuanya bertepuk tangan. Oh yeah. Ayo, di atas kepala. Ya. Sama-sama dengan keras ya. Katakan, dia mati bagiku. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. God is so good to me, God is so good to you, Jesus is so good to you and me. God is so good to you, God is so good to me, Jesus is so good to you and me. Hey! Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan, Yesus. Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Capek abis olahraga, kita mau minum dulu, makan dulu ya. Hati-hati dong. Iya yang mendorong, nyalahin saya. Udahlah, kita lanjutin aja, kita mau makan dulu. Hai bro, hati-hati dong. Tadi nyenggol, sekarang jatuhin saya. Aja kan gak sengaja. Kenapa mau nyari ribut? Ribut sini. Berani mau ribut? Ayo ribut. Kesel, kita kejar aja dia ya. Nyebelin banget tadi nyenggol, sekarang jatuhin ini. Iya benar. Seperti yang tadi dikatakan, kita kan lagi belajar tentang damai ya adik-adik. Yang artinya kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi satu sama lain dan bukan memenangkan perdebatan yang seperti tadi. Jadi sebaiknya gak usah diladenin. Kita lanjutkan aja istirahat kita. Kesel banget deh ini. Ini jatuhin, untung ditutup loh. Sabar-sabar, mendingan kita alihin aja. Lebih baik kita makan aja. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal mengesalkan tadi. Kalian tahu, kita terkadang harus memfokuskan diri terhadap suatu hal supaya kita mengalihkan perhatian dari kekesalan kita. Kalian tahu yang namanya Ishak? Ishak ini adalah salah satu contoh orang yang memilih berdamai daripada bertengkar. Yuk kita mau dengerin ceritanya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang salah satu kisah daripada Ishak. Ya,
bangsa yang besar yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah bangsa Israel. Tapi teman-teman mau tahu, bangsa ini dimulai dengan Tuhan memanggil satu orang untuk menjadi pengikutnya. Kira-kira siapa ya? Ya, dia adalah Abraham. Nah, Tuhan Allah juga membuat janji kepada anaknya Abraham. Kira-kira siapa itu anak Abraham? Ya, dia adalah Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan mereka seluruh negeri ini. Semua bangsa di bumi diberkati karena keturunanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ishak tinggal di suatu tempat di daerah Filistin. Nah, suatu ketika Filistin mengalami masa yang buruk, yaitu mengalami kelaparan. Nah, kalau kalian lapar, apa yang kalian lakukan? Ya, pasti mencari makanan. Ishak juga seperti itu, yang ingin pindah dari tempat itu untuk mencari makanan. Tapi apa teman-teman? Tuhan justru melarang Ishak untuk pindah. Ishak disuruh tinggal di daerah Filistin itu. Tapi ini yang luar biasa teman-teman. Setelah Ishak taat untuk tetap tinggal di situ, Ishak malah diberkati oleh Tuhan. Pak Bos, kita berhasil mengumpulkan gandum 1 kali lipat dari yang kita tanam panen. Luar biasa. Tepatnya 103,7 kali. Dan kumpulan ternak punya banyak anak, udah kayak kelinci. Sebenarnya mereka bertambah seperti kambing, domba, dan sapi. Karena itulah mereka luar biasa. Ishak menjadi sangat kaya karena diberkati oleh Tuhan. Tapi sayangnya teman-teman, orang-orang Filistin yang tinggal di dekat Ishak itu menjadi iri, cemburu dengan kesuksesan Ishak. Dan teman-teman, mereka bukan hanya sekedar iri atau cemburu, tapi mereka lalu melakukan sesuatu yang lebih buruk, yaitu sumur-sumurnya Abraham, ayahnya Ishak, itu ditimbun dengan tanah. Loh? Lalu raja orang Filistin yaitu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, Kamu menjadi terlalu berkuasa. Pergilah dari kami. ini tidak adil. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin kepada Ishak itu salah. Dan kasih yakin banget nih, dia pasti sangat marah. Apalagi nih, sekarang Abimelek malah menyuruh dia untuk pindah. Wah, aku yakin banget dia pasti siap untuk berkelahi. Kenapa tidak? Dia punya anak buah yang gagah perkasa, yang banyak, yang siap untuk melawan orang-orang Filistin. Tapi ini kabar baiknya teman-teman. Ishak memilih untuk tetap tenang, tetap diam. Okidoki, kita bisa pindah ke lembah Gerar tenang. Lalu Ishak dan keluarganya, mereka mengemas semua yang mereka miliki, lalu pindah ke suatu lembah yaitu Gerar, yaitu tempat di mana Abraham ayah Ishak tinggal beberapa tahun sebelumnya. Oh, semuanya, mari kita gali sumur tua yang pernah digali oleh ayahku. Di sana dia menemukan beberapa sumur milik Abraham yang perlu digali kembali. Anak buahnya Ishak mulai lagi untuk menggali sumur. Wih, ini asli panas banget ya gurun. Menurut perhitunganku, kita seharusnya segera mencapai air tanah dalam waktu 2,6 detik. Wih, kamu berhasil, hebat perhitunganmu. Sekarang sumur baru sudah jadi. Ternaknya Ishak itu bisa minum air sampai kenyang. Tapi teman-teman, ada kabar buruk lagi nih. Tiba-tiba datang para penggembala Filistin dan berkata kepada mereka, Baik banget sih kalian mau menggali sumur buat kami. Air ini milik kami. Lalu anak buahnya Ishak, Lah, berani? Sumur ini milik Ishak sejak turun-temurun dan kerja keras kami serta keringat kami. Masa? Pokoknya kami ambil. Oh ya,
berani silaukan kami. Kata yang tepat harusnya adalah kabur. Sementara mereka berdebat, Ishak datang. Wis, tenang ya nggak bro. Ada banyak tanah di lembah ini untuk kita semua. Kami pindah. Bos, ya ampun. Ishak dan keluarganya, anak buahnya, juga ternaknya itu mereka lalu pindah ke lembah yang lain. Sekarang mereka harus menggali sumur lagi. Wah, kita latihan dalam kesia-siaan nih. Kita sedang melakukannya, makin kuatnya aku. Dah! Lihat. Yeay, sumur baru sudah jadi. Airnya segar banget. Tapi teman-teman, tidak lama kemudian datang lagi dong para pengembala Filistin itu. Yes, lain hari, lain sumur lagi untuk kami. Kenapa kamu lagi? Kenapa anak? Selamatkan aku. Sementara mereka berdebat, Ishak datang. Yo, sudah yo berantemnya yo, sudah yo. Bos, saya bos, kita bisa ngalahin mereka. Bisa, tapi tidak perlu. Yuk, kita cari tempat lain. Yuk. Untuk ketiga kalinya, Ishak dan anak buahnya dan keluarganya itu harus berpindah kemah atau tempat tinggal. Dan sekali lagi mereka harus menggali sumur lagi. Kali ini kalau sampai mereka datang lagi, aku ikat dan aku celupin di sini. Bener ya, bener. Mereka air. Akhirnya datang. Mereka datang nih. Mana? Ayo. Tapi kali ini tidak ada yang mengganggu mereka lagi. Mereka dibiarkan untuk menggembalakan ternak mereka dengan damai. Nah, sampai suatu hari datanglah Raja Abimelek bersama para penasehatnya. Ketika mereka tiba, Ishak menyambut mereka. Mengapa Anda datang ke sini? Bukannya Anda marah dan mengusirku? Abimelek lalu berdiskusi dengan para penasehatnya. Iya, kami melihat dengan jelas Tuhan menyertaimu. Dan kami mau mengadakan perjanjian damai denganmu. Ya, dan kami tidak melukai, bukan kami mengusirmu dengan damai. Dan sekarang Tuhan memberkatimu. Tolong jangan lukai kami. Ya, aku bersedia. Ishak juga menyiapkan pesta loh untuk rombongan Raja Abimelek tersebut. Nah, esok paginya mereka bersepakat untuk damai. Nah, setelah itu Raja Abimelek dan juga rombongannya melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Nah, ini yang menjadi poinnya teman-teman. Ishak walaupun punya kekuatan untuk melawan orang Filistin dan dia bisa menang, tapi dia memilih untuk tetap tenang. Walaupun dia harus pergi atau disuruh pergi 3 kali berturut-turut. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tuhan lalu memberkati Ishak dengan kedamaian. Nah, adik-adik, seperti tadi kita mendengarkan ceritanya Ishak. Kalian tahu, ketika kita mendengarkan itu, rasanya kesel gak? Kak Christine rasanya mau bales aja tuh orang-orang Filistin tuh, masukin kalau perlu air sebanyak-banyaknya ke lubang-lubang mereka biar mereka tahu rasa. Tapi ternyata bukan itu yang diajarin Tuhan. Seperti Ishak, dia memberikan contoh kepada kita. Bukan berarti Ishak gak kesel. Semua orang pasti kesel. Udah gali lubang capek-capek untuk nemuin sumur, terus diakuin itu milik orang lain dan sengaja ditutup kembali. Siapa yang gak kesel? Tapi Ishak memilih untuk berdamai. Ishak memilih untuk tidak bertengkar. Nah, adik-adik, berapa banyak sih dari kita nih yang biasanya kita memilih untuk bertengkar karena merasa kita lebih kuat dari dia, atau kita merasa untuk membuktikan diri kita nih bahwa kita lebih kuat dari dia. Ternyata itu tidak benar. Ternyata memilih menghindari pertengkaran itu lebih membutuhkan banyak keberanian dan tentu saja membutuhkan lebih banyak kekuatan. Karena coba Kak Kersin tanya, banyakan mana
orang yang ketika kesel langsung bertengkar sama ketika orang kesel tapi dia memilih untuk berdamai? Banyakan mana coba? Banyakan yang bertengkar. Berarti yang bertengkar itu udah biasa, nggak kuat orangnya. Ya kan, biasa-biasa aja. Kalau kita mau jadi orang lebih kuat, kita harus belajar berdamai. Lalu, bagaimana nih? Kapan nih kita harus berdamai? Kalau orang yang nggak mau berdamai, bagaimana? Nah, disinilah peran Tuhan. Kita harus banyak meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Kapan tahu waktunya kita berdamai dan menghindar. Ketika orang lain tidak mau diajak berdamai, bukan artinya kita harus bertengkar, tetapi lebih baik kita menghindari pertengkaran tersebut. Nah, adik-adik, semoga hari ini kita bisa sama-sama ya belajar untuk berdamai. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Adik-adik, gimana ibadah kita hari ini? Dahsyat banget kan? Kandes yakin pasti adik-adik semua terberkati. Kandes juga. Wah, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, Kandes tuh masih pengen satu games lagi deh kalau boleh. Adik-adik pasti juga mau kan? Wih, masih mau. Coba-coba kita tanya sama kak kameramen. Kak, masih ada games nggak kak? Kami sama adik-adik masih bersemangat nih pengen main gamesnya. Masih ada satu kak. Wih, apa tuh gamesnya? Coba. Pakai ini nih kak. Apa nih? Tau gak sih adik-adik? Kak Andes kira kali ini dikasih makanan. Kan ini udah agak lapar nih. Ternyata bukan. Lagi-lagi mangkok, sendok, dan kapas. Coba kita tanya sama si kakak kameramen. Ini gimana nih kak? Gamesnya ngapain lagi nih? Menggali-gali lagi? Menggali-gali lagi, tapi beda kak dari yang sebelumnya. Wah, apa Kali nih? ini kita bakal main treasure hunt atau memburu harta karun. Berburu harta karun surgawi kak? Oh enggak yang gitu ya kak ya. Apa nih kak, berburu harta karunnya apa nih? Mencari apa nih kak? Jadi di dalam kapas-kapas itu sudah kakak selipkan gumpalan-gumpalan kertas yang isinya ada huruf-huruf kak. Oh ini ya kak, kertas-kertasnya? Ya betul. Wow. Terus habis itu gimana kak? Dari kertas-kertas itu kakak harus menyusun satu kata. Menyusun satu kata. Boleh dikasih tahu nggak katanya apa yang harus kita temukan? Damai. Kandes waktu dengar kata itu aja langsung berasa damai. Oke. Berarti nyari kertas-kertas ini yang ada hurufnya dan bisa disatuin jadi kata damai gitu ya? Ya betul. Nanti kakak boleh langsung buka setelah dapat satu gumpalan kertas. Tapi ini kok kayak kertasnya banyak banget kan? Biar seru dong. Oh emang apa dong? Ada yang double hurufnya atau gimana? Rahasia pokoknya. Oh, oke. Udah, biar gak lama-lama lagi, kita langsung mulai aja kak. Gimana nih mulainya? Oke, kakak hitung ya. Gimana mulainya kak? Pakai tangan kiri dong. Oh sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Oke, terus? Tinggal digali-gali. Gali-gali. Oke, siap. Waktunya ada nggak? Ada waktunya nggak? Atau narik kayak tadi? Enggak. Kita nggak pakai kayak tadi. Oke. Apa? Cukup sampai ketemu satu kata damai. Damai dalam waktu 1 menit. 1 menit. Oke, siap. Tolong timernya kayak dibantu ya. Oke. Oke. Nggak pakai nafas, tarik nafas adik-adik. Sudah siap kan, Des? Siap. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Langsung buka ya, biar kita cek. Dapet. M.
kosong. Ah, ini ya jebakannya ya. Wah. Oh, yang harus pakai satu tangan. 30 detik lagi. Cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget. Dek. 15 detik lagi. Cepet ya. Yuk. Semangat. Ayo kasih Andes semangat dong. Wow, nggak dapat kosong lagi. Satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. Kurang satu huruf, Kak. Kurang huruf I. Boleh coba nggak? Coba, nggak usah dikasih waktu deh. Penasaran, Kak? Boleh ya? Boleh ya. Nanti adik-adik coba juga di rumah. Barangkali bisa lebih cepat dari Wadah Kandes untuk nemuin semua huruf D, A, M, A, dan I. Bener banget. Coba ya, kita cek. Apakah ini hurufnya? Benar. Damai. Ulang ya. D, oke. M, A, M, ya. A. Dan yang terakhir pastinya I. Damai. Wah. Damai betul ya. Sama yang kita bahas dari tadi di ibadah teman-teman ya adik-adik. Jadi kayak Ishak benar-benar belajar untuk menjaga kedamaian, menjaga damai. Wow, gak mau berantem, gak mau bertengkar. Ishak mengalah, lebih milih untuk menggali sumur, dan Ishak terus percaya sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Oh iya. Wah, sebentar tadi. Oh, Kak, ternyata adik-adik masih ada yang pengen main games. Apalagi? Oh, masih ada yang mau doa bareng, puji sembah Tuhan bareng, cerita, bahas Alkitab. Wah, bisa banget tentunya. Nanti adik-adik bisa bergabung lagi di Kids Altar. Kalau atau jika ada yang belum bergabung, nah, bisa minta tolong papa, mama, atau kakak, atau om, tante ya untuk membantu masuk ke Instagramnya WTC Kids, dan nanti di situ akan ada link di bio untuk mendaftar. Yuk, buruan, yuk segera, biar kita sama-sama bergabung di Kids Altar. Kita semakin bertumbuh dalam Tuhan untuk sama-sama berburu harta karun surgawi. Yeah. Oke. Sebelum kita mengakhiri dan kita lanjutkan segala aktivitas kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Oke, semua siap ya? Lepas tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah, Bapa dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan menyertai kami dalam sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengajari kami bahwa kami harus menghindari pertengkaran dan menjaga perdamaian. Kami juga harus terus percaya sama Tuhan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Karena pada akhirnya Tuhan akan menyertai kami dan menjawab segala tantangan kami. Tuhan, bantu kami untuk terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.